Komodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Daron MS Channel yang berbagi informasi seputar dunia otomotif dan seputar servis mobil tentunya ya. Seperti biasa, sebelum lanjut video jangan lupa subscribe, like, comment, and share untuk membantu kita mengembangkan channel kita bersama ini. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mengetahui update-update video terbaru dari kita. Oke, hari ini hari Sabtu, kebetulan tanggal 5 Februari tahun 2022. Kita ada jadwal booking jobs ya. Ini Toyota Alphard nih, kepemilikan Pak Wun Wun di daerah Rawamangun. Hari ini kita baru ada set jadwal ya, baru bisa datengin ke kediaman Pak Wun Wun nih. Jadi problemnya ini mengeluhkan mesinnya agak kasar. Nanti kita diagnosa ya, sekasar apa nih mesinnya, problemnya dari mana. Kalau untuk mesin 2JTP ini, Toyota Alphard, Velfire, Camry, itu biasanya problem di area balance resap. Kita udah beberapa review soal balance resap, perbaikannya juga banyak di soal balance resap. Jadi teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Hari ini kita coba gejala problem dulu ya. Oke, Rih, ini kondisinya dingin. Mesinnya belum dihidupin ya. Coba dihidupin, timbul suaranya nggak sih? Di start. Nah, oke, dimatiin tuh. Ya, itu salah satu gejala problem yang ditimbulkan oleh suara kasar dari balancer sub engine ya. Jadi pada saat memang awal start dingin bunyinya gitu ya, kemungkinan besar sih balancer subnya ini udah mulai hancur ya. Jadi gejala problem pertama oblak dulu, terus udah hancur. Nah, suaranya dia nggak ngebalance, kayaknya bunyinya seperti itu ya. Tapi ada beberapa mobil yang balancer subnya udah hancur tapi dia nggak nimbulin bunyi, karena memang dia nggak nyangkut lagi ke crankshaft ya. Jadi memang saran saya untuk Toyota Alphard, Velfire, Camry gitu ya, mesin 2JTP ini di 80.000 km bunyi nggak bunyi, sarannya diganti, karena memang ada potensi problemnya di range kilometer segitu atau mesin di atas 7 tahun gitu. Oke, nanti kita bongkarin lagi, nanti kita videoin lagi setelah perbaikan ya. Oke. Ya, kita lanjut lagi nih. Kita udah bongkarin untuk oil pan-nya Carter ya. Coba kita lihat ya. Diturunin nih, bongkar nih. Oil pan-nya kita udah lepas ya, kita lihat. Biasanya sih hancur kalau bunyinya kasar banget. Coba kita lihat di sini. Nah, ini udah ada hancuran ya. Pegang nih, tolong nih. Nih hancurannya nih, gear. Gear balancer sub hancur. Nah, tuh. Jadi memang potensinya besar ya, kalau kilometer tinggi itu balancer sub biasanya oblak terus hancur. Nah, kenapa dia bisa hancur ini? Biasanya oblak dulu. Nanti kalau udah panas hilang ya kan. Nah, itu kenapa bunyi kasar banget, karena gearnya udah nggak nyangkut tuh. Nyumpul. Ya, nyumpel ya. Ini ada tersumbat di strainer ya. Oke. Coba nanti dibongkarin itu ntar kita lihat seberapa hancur parahnya nih. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke atas ya. Siap, nanti kita lanjut lagi nih. Nah, ini proses pembongkaran balancer subnya ya. Ini strainernya tuh udah ada gram, udah ada ininya ya. Nih, strainer ini udah tersumbat sama gear balancer subnya. Buka. Waduh, kalau nggak gini Bang, Abang punya kunci 10 nggak?
Nih, ini hancuran gear balancer subnya nih ya di strainer nih. Proto apa ya? Kalau ambil ini. Ini strainer udah. Udah. Ya, kita bongkar nih. Jadi proses pembongkaran baut balancer sub ya. Ini dimulai dari yang pinggir ya kalau untuk mendorin. Kalau untuk mencengin bautnya dari tengah. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu ya. Nah, ini keras-keras banget, kilometer 140.000. Belum pernah dibongkar nih dari pertama. Sip, 3. Ada 8 baut ya, 8 baut balancer sub. 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal di impact. Awas nyembur. Setelah baut 8 udah turun semua, nanti kita lihat ya hancurnya segimana. Udah berapa nih? Satu lagi. Tan. Waduh, lompat. Botak. Sudah botak. Sudah hancur. Kita lihat, tarik. Kita tarik. Nah, ini kita udah bongkar balancer subnya ya. Tuh. Ini udah hancur gearnya. Nih. Hancuran gear-gearnya ya, diangkat Ri. Tuh. Udah nggak ada giginya guys. Nih. Guys. Harusnya ini di sini nih. Tuh, ya. Jadi ini hancur rontok. Makanya di kilometer 80.000 itu saran saya sih diganti ya. Karena udah ada potensi. Ini pasti oblak nih, coba oblakin. Tuh. Jadi memang sebelum rontok hancur biasanya gejalanya oblak dulu. Ya, tuh. Metalnya alhamdulillah nih masih bisa pakai. Ini strainernya nih nyangkut nih. Kalau masih dipakai terus, jadi sirkulasi oli dari bawah ke atas pasti berkurang ya, nanti biasanya overheat ya, kekurangan pelumasan. Oke, nanti kita proses pergantiannya ya. Siap, lanjut lagi nanti ya. Sementara lagi dibersihin untuk oil pan-nya. Nah, ini kita lihat balancer barunya ya. Jadi nih balancer sub yang baru, ini yang lama, yang hancurannya nih ya. Perbedaannya ya ini harus ada gearnya kan. Nah seperti ini. Ini yang koneksi langsung ke crankshaft ya. Kalau ini kan dia memang ngebalance. Kalau misalkan gearnya diganti yang ini aja yang rusak. Nah kalau teman-teman lihat kan ini nggak rusak nih. Tapi nanti karena memang gear ini ada namanya celah backlash ini ya. Maksudnya celah backlash antara space antara gear 1 sama yang double ini. Nah itu kalau terlalu besar pun biasanya bikin bunyi dengung ya. Makanya di repair manual Toyota Alphard atau Camry Hellfire itu gantinya satu set yang gear double sama single gitu. Terus pemasangannya nih secara garis umum kalau di repair manual sih ya dia mesti ada ini kan ada buletan ya. Buletan ketemu buletan sisi kiri sama sisi kanan, dan ini garis berlawanan sejajar arah cover balancer ya. Tapi umumnya gini aja, bandulan yang ini nih, ini di bawah ya. Jadi posisinya topnya begini. Karena ada beberapa ada beberapa gini, ibaratnya ini dia bisa masuk aja tanpa di top. Makanya ada beberapa yang salah pemasangan itu biasanya di posisi begini ya, di beberapa posisi maksudnya. Ini bisa masuk juga, begini pun bisa masuk juga. Memang harusnya tuh di bandulan kayak gini nih di bawah.
Ini udah top, dan di mesinnya mesti di top 1 dulu atau top 4 sama aja ya. Oke, nanti kita videoin satu masangan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kan udah proses pemasangan balance resap ke crankshaft ya, crankcase-nya ya. Nah, sekarang tinggal di momen torsi. Nah, untuk mencapai kerataan si baut 8 cover balance resap itu kita momen torsi di repair manual di 220 kgf ditambah 90 derajat. Nah, ini karena ini konversi ke Newton ya, jadi kita udah kalibrasi ke Newton dengan setara 220 kgf nih di momen torsi. Udah ada kuncinya. Nah, cara proses pengencangannya, kalau pengencangan dari tengah dulu ya. Nah, itu kalau udah bunyi berarti udah sesuai spesifikasi momen torsinya 220 kgf. Dari 8 baut di momen torsi semua ya. Untuk proses pengencangan dari tengah ke pinggir kalau untuk pengencangan. Kalau bongkar dari pinggir ke tengah bautnya ya, biar ada kerataan. Nah, dari 8 baut itu nanti udah di momen torsi semua, kita tandain ya bautnya biar kita dapat angka di 90 derajat putarnya, ditambahinnya. Nah, itu ada berapa nih? Udah ke berapa? Nah, dicekin satu semua sampai 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, udah sesuai momen torsi ya. Terus ditambahin 90 derajat. Kita kasih tanda garis di baut, pala bautnya ya. Nanti kita putar searah jarum jam. Oke, nanti kita lanjut lagi. Ya, video penutupan terakhir nih, kita udah beresin untuk balance resap engine-nya, udah terpasang dengan baik ya. Tinggal kita before after. Tadi sebelumnya kan kita dengerin suara kasarnya. Nah, setelah perbaikan suara normalnya gimana ya? Coba dihidupin, Ri. Ya. Start, dihidupin. Ya. Ini normalnya nih, kondisinya bunyinya nggak kasar seperti yang video di awal ya. Nah, itu udah kita beresin. Terus ada beberapa catatan nih, seperti brake pad udah mulai tipis ya nih. Nanti kita infoin, ini karatan karena memang jarang dipakai, jadi kena air hujan atau udara gitu. Jadi nanti kalau pemakaian normal sih hilang nih karatannya ya. Jadi salah satu nih brake pad udah mulai tipis, kita saranin. Terus boot drive shaft robek ya, boot drive shaftnya. Sama seal crankshaft belakang kanan kiri itu sobek juga ya. Nah, tuh ini robek juga ya. Jadi nanti kita catetin info ke Pak Wun-Wunnya ya. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri aja ya video Alphard perbaikan hari ini ya. Yang mau booking service nanti bisa lihat di deskripsi. Pekerjaan kita ada di IG Guru Mesin Jakarta Tangerang. Dan kalau misalkan konsultasi mau booking service bisa WA di nomor saya langsung. Maaf kalau memang agak slow respon karena biasanya ada beberapa masuk yang banyak, jadi kita balesin yang paling bawah dulu ya. Oke, makasih banyak. Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.